Jurang, pinggir jurang. Agak lain memang, Luar agak lain. biasa. Iya. Maksudnya kan kayak ya kan di bulan Ramadan gitu Oh kan. iya. Tapi Parah masih itu, makan Bang. babi. Itu bener ya, lu makan babi? Lu bener makan babi? Enggak. Oke, kembali lagi di Siasat Media. Nah, kali ini kita kedatangan tamu jauh ya. Ya lumayan. Jauh sekali. Kawan-kawan dari Hey Yo Soul. Iya. Boleh memperkenalkan diri dulu Bang, satu-satu Ya. boleh. Perkenalkan, nama saya Yuda. Biasa dipanggil UK sih nama panggungnya, Bang. UK. Ya UK. UK ya. Agak genit ya. Artinya ada. Oh, ada artinya? Ada. Apa? Yuda Keren. Asik. Yuda keren ya. Iya. Dari Bang, kalau kopinya belum habis tuh. Ya. Kita muntah dikit biasa. Ya boleh. Nah, ini siapa? Ya di samping saya itu saya membawa partner, abang sekaligus mentor bagi Heyo Soul sendiri gitu. Oh gitu, ya benar. Boleh memperkenalkan diri dulu Bang. Halo, Siasat Media. Nama saya Gema. Saya kebetulan di sini dibilang tim support iya Bang. Ya. Dibilang saudara iya. Dibilang keluarga iya. Iya benar. Cuman bukan manajer. Oh bukan. Bukan manajer. Soalnya gue kirain manajer lu. Oh enggak. Oh enggak ya. Salah ternyata ya. Salah. Jadi lebih ke bagian mungkin lebih dalam dari manajernya. Cuman ya itu makanya bisa dibilang jadi Multi talent ya Bang ya. multitasking sih. Multitasking. Hampir seluruhnya. Seluruhnya ya Bang. Iya, karena prosesnya kan dulu Heyo Soul itu kebetulan saya dari awal kan Bang. Nah, jadi makanya saya bilang bukan manajer, tapi tim support iya, kawan bercerita iya, keluarga iya, pokoknya udah kayak gitulah. Seperti itu. Nah, menarik tuh dibahas ya. Ya. Mungkin kawan-kawan di luar sana tuh ya mungkin udah tahu ya Heyo Soul gitu ya. Cuman kawan-kawan dari Siasat Media nih pengen nanya nih, Heyo Soul nih awalnya berdirinya kapan sih? Mungkin terbentuknya tuh dari 2020 Desember. 2020 tanggal 14 Februari. Februari. Iya. Februari ya. Ya. 2020. Di masa-masa corona tuh Bang. Covid ya. Covid. Lahir. Lahirnya Heyo Soul. Nah kenapa Heyo Soul gitu? Karena, Iya kan? Karena di situ tuh kan kebanyakan sih di Heyo Soul tuh otaknya pada sengklek sih. Oh gitu. Tuh. Klek. Bingung nih. Iya. Gak ada yang betul. Gak ada yang betul ya? Ya. Nah latar belakang kawan-kawannya nih emang biasanya tuh berkecimpung di kesenian juga atau gimana? Atau emang temunya? Ya sebagiannya berkecimpung di kesenian gitu. Kuliah? Ya kuliah. Oh kuliah juga. Jadi satu kampus atau gimana? Kebetulan satu kampus. Kampus ya? Ya. Satu kampus, satu daerah tempat tinggal. Domisili di Padang Panjang. Padang Panjang. Nah ketemu abang nih, abang di Padang Panjang juga? Ya. Nah ini menarik nih. Benar. Ini menarik nih Bang. Jadi kalau kita bahas kan kawan-kawan dari Heyo Soul ini kan lahir 14 Februari ya 2020. Itu masa awal-awal Covid. Iya benar. Jadi saya ketemu dari Heyo Soul ini pas waktu itu HUT Padang Panjang ya? Iya. Akhir tahun Desember 2020. Kebetulan pada saat itu saya datang itu memang gak ada mau ngelirik band gitu. Oh gak ada? Gak ada. Emang gak ada niat atau gimana ini? Memang belum sih Bang. Belum. Belum kayaknya ngapain gitu. Nah. Ini mau diapain, kalaupun dapat mau diapain. Jadi pas datang karena memang mau ada acara tuh di HUT Padang Panjang, datang lah. Oh gitu. Nah, kebetulan saya juga suka musik, itu ada yang main lokal. Saya memang agak mengutamakan lokal gitu kan. Iya.
Datang. Saya lihat tuh. Ini ngapain? Orangnya rame-rame. Mau tawuran atau gimana gitu kan. Iya benar juga sih. Oh rame banget ini orang gitu. Iya benar. Terus saya lihat kayaknya catchy gitu ya. Boleh nih saya bilang. Tapi ntar. Belum lagi tuh. Belum saya proses. Cuma kenalan doang. Mulai agak deketnya kalau kebetulan kan kalau kata Yuda tadi kan ada yang anak-anak kuliahan ya. Nah dari yang 2 itu personil. Kebetulan senior saya di kampus. Oh, berarti udah kenal juga ini ya? Ya udah. Ya, sebagian ya? Sebagian. Iya. Sama Yuda saya belum kenal. Tapi saya lebih prioritas dulu sama basisnya sama vokalis. Oh, si mbaknya ya? Iya. Karena kebetulan senior di kampus. Iya, oh iya. Ngobrol habis itu Ya habis itu. ngobrol terus cerita-cerita ya ulik dulu lah. Ini band kenapa gitu. Kok di COVID berani. Itu cerita-cerita gitu aja Bang. Itu tuh pada dirumahin semua ya. Nggak boleh aktivitas sama sekali itu. Tapi di saat itu Bang, kita tuh lagi garap single gitu. Awalnya single. Iya. Di saat itu. Cuman single ini kan belum tahu di diapain gitu, mau diapain gitu ya. Iya, sorry ya Bang. Ya, boleh. Terus? Di saat itu tuh kan masih proses, ketemu sama Bang Gema tadi gitu. Oh gitu, iya. Ngobrol lah gitu. Kalau jujurnya pas ketemu pun ngobrol Bang, saya juga bingung kan. Iya. Ini mau diapain ini band. Kedepannya gitu ya. Kedepannya satu, saya juga belum kepikiran. Terus dari cerita-ceritanya kan masih ya mindset itu kalau ngeband itu ya harus gimana kan ya Bang. Iya. Ini harus dibawa kemana nih band gitu ya. Pak sekedar iseng-iseng doang atau gimana gitu kan. Saya balik, pulang, ngobrol. Saya cari peluang. Ini kayak kawan-kawan kayak bisa maju deh gitu. Ada jalannya. Ngobrol. Kebetulan di corporate saya juga ada untuk bidang itu. Yang menarik kesenian kayak gitu kan. Ngobrol sama atasan. Atasan pun nantang. Waktu yakin mau ngelola band gitu. Ya coba aja Pak. Saya bilang gitu. Kalau nggak tembus gimana? Nah, kan menarik itu. Namanya kita orang corporate ya Bang. Iya, benar. Kan ada reward dan punishment gitu. Ya, benar. Namanya saya tidak mau dapat punishment ya harus reward. Iya, benar. Nah, itu saya pikirin. Terus kata si bos, ya udah jalanin kalau kamu berani. Tapi itu awal mulanya ya. Awal mulanya. Mulai itu saya intens tuh. Nah, itu awal mula saya intens. Soalnya kalau gue perhatiin emang Heyo Soul pergerakannya tuh mantap lah gitu. Ya. Udah show ke kota-kota mana gitu ya. Ya udah setidaknya buat band lokal sekelas Heyo Soul tuh udah keren menurut gua gitu. Nah, makasih ya Bang. Nah makanya menarik nih gua bahas gitu. Heyo Soul trik-triknya kayak gimana sih gitu. Buat keluarnya gimana. Triknya kayaknya gak ada di pikiran orang ya. Karena memang pada dasarnya personalnya gak ada otak ya sih. Iya, makanya tadi dibilang kan otaknya sengklek gitu. Oh gitu. Otaknya pada gak ada semua kan. Cuman satu, saya lihatnya, ini anak gokil semua karena dalam masa pandemi kan gak ada panggungan kan Bang. Benar ya. Tapi mereka terus semua bikin karya gitu. Ya, Bang, ya. Pokoknya bikin karya aja dulu, bikin karya aja. Ini mantep nih, konsisten. Nah itu yang saya pegang, konsisten dari mereka tuh. Ya, konsisten dari kawan-kawan, dari HYS. Nah ini konsisten nih, bagus. Kalau udah komit juga betul, gitu ya. Udah komit. Ini kalau sempat tidak konsisten, saya tinggalin Bang. Bener. Ya, bener itu ya. Saya tinggalin karena kan saya juga pertaruhan kan Bang. Iya benar ya. Di saya gitu. Ya benar sih. Ya. Kalau nggak nyampe nih punishment nih. Buang waktu. Berarti emang abang Gemanya sendiri yang suka sama Heyo Soul gitu ya? Ya kebetulan kan karena dekat sama basis. Iya benar. Karena udah temenan juga ya. Dan akhirnya rilis single pertama tuh yang judulnya Nyala. Ya. Itu di bulan Desember. Ya udah Desember 2020. Itu masih rilisan ya. Sesederhana mungkin ya. Saya dengar dari kawan-kawannya sesederhana itu. Soalnya gini juga Bang ya. Gue perhatiin juga Heyo Soul ini bisa nembus ke Bandung gitu ya kalau gak salah ya. Ya Bandung. Nah di era-era ya pada redup semua sih Bang ya. Redup semua kawan-kawan di lokal di Sumbar ini. Cuman gimana tuh bisa kesana gitu. Nah, kan menarik itu.
ya spill tipis-tipis saja. Ya bisa nyampe di sana gitu ya. Intinya sih Atau kalau atau orang dari Bandungnya sendiri ngehubungin atau gimana gitu atau emang ngirim karya atau gimana? kebetulan waktu itu karena di sosmed aktif kan Bang. Oh lebih di sosial media ya? Ya sosial Oh ya medianya ya. aktif. Diminta lah karya gitu. Oh itu Sama awalnya? ya, tapi sebelumnya tuh Hmm. di single kedua Hmm. itu aku sempat vakum gitu. Oh Yudanya Pakum? Ya vakum di single kedua. Aktif lagi di single ketiga. Nah di single ketiga itu ditawari lah gitu. Vakumnya kenapa Bang, tanyain dulu. Apa ini band gak ada ke masa depan nanti gimana? Gue jadi takut nanya. Harus dong. Takut nanya jujur gue. Takut nanya gue. Wah ini band kayaknya gak ada masa depan. Bang Ayu udah cabut lah. Bener itu. Lu bener ya. Apa kayak gitu tuh ceritanya kan? Di saat itu sibuk nyelesain kuliah sih Bang. Oh mungkin lebih ke Betul. pribadi mungkin. Ya Iya. pribadi. Karena Kampus, memang kita tekanin gini Bang. Lo boleh bikin karya, tapi yang pokok utama jangan lupain. Iya Kalau sih, pada soalnya, dasarnya lo kuliah, ya kuliah yang benar. Ya Hmm. Kita kayak memang gitu. utamain gitu. Itu ya alasannya. Ya. Hmm. Kebetulan masuk komunitas lagi ya Bang. Oh. Ketemulah sama Bang Gema lagi, ketemu Oh, sama Saya Hyoso juga lagi bikin program gitu. kan Bang. Jadi Oh. dulu di kampus itu di Padang Panjang juga ada bikin program. Program itu yang melibatkan si mahasiswa. Ternyata Yuda ada. Ya, Ngobrol lagi. Kayak Yuda udah santai. Balik lagi. Momennya pas itu. Turun lagi ya. ya. Turun Iya, lagi. Apalagi dia komplain waktu itu kan. Wah ini Nah komplain apa Bang? dia yang ngasih itu rekomendasi buat ngisi kan. Nah, Oh dia yang komplain kan. kok keluhan sih Yud? Ini gak benar nih katanya. Iya. Ubah. Ya karena apa ya? Secara pribadi gue ya salut lah gitu ya sama Yusulnya konsisten gitu ya. Ya, Konsisten. konsisten. Nambah lagi kemarin udah ngeluarin single lagi ya. Ya, single lagi. Yang Single aja judul- atau gimana? Ya, single sama MV. Oh sama Ya. MV juga? Ya, Oh itu baru-baru ini ya? ya, Hmm. baru-baru ini. Nah ceritain dikit lah gitu. Karena apa ya? Kan MV-nya 2 tuh Bang. Di lagu Tersenyum Kembali kan itu kan emang single terbaru dari itu gitu, dari Heyosol. Nah jadi di single terbaru ini enak dikasih MV-nya langsung gitu kan. Nah yang lagu kedua itu kami memilih Anak Vespa karena itu kan lagu itu kan buat para skuteris lah gitu. Oh komunitas gitu ya. Ya. Komunitas skuteris. Cocoknya di situ gitu. ya? Ya cocoknya gitu. Nah boleh diceritain dikit gak proses EP sama itu tuh kemarin single kemarin? Proses dari MV Yang kemarin ya, yang baru ya yang keluar baru kemarin. rilis tuh dari lagu Anak Vespa itu kan sebenarnya udah dari tahun sebelumnya gitu Bang. Cuman kendalanya kan karena kesibukan lah ya gitu. Iya. Makanya nggak jadi Digarap gitu ya. ya digarap. Makanya makan waktunya sebenarnya yang untuk Anak Vespa tuh 1 tahun sih gitu. Lama ya? Ya Oh iya. 1 tahun. 1 tahun. Lama Bang 1 tahun. Cuman ya hasilnya emang keren menurut gua gitu. Ya kebetulan yang buat yang buat video klip itu teman-teman juga di Oh Padang dibantuin. Panjang. Oh gitu. Iya. Ya apa ya? Gue menarik nih karya Yusul tuh menurut gue agak fenomenal lah gitu ya Bang ya, yang Anak Vespa ya. Ya. Nah itu tuh bikinnya sampai semenarik itu tuh kayak gimana sih ceritanya? Atau latar belakangnya atau apalah gitu ya? Ya kalau kami kan di situ kan ada campuran dangdutnya Bang. Oh di sana. Itu dari penyajian itunya Karyanya. Oh. Jadi dalam lagu-lagu
Heyo Soul sendiri itu genrenya nggak semua sama gitu. Enggak Ada semua sama kayak gimana dulu nih? Ada reggae yang dicampur metal, ada Oh. reggae yang dicampur bossas gitu, Hmm. dan ada reggae yang dicampur pop gitu. Hmm. Jadi rencananya sih tahun ini kan mau launching album juga. Oh iya. Nah, makanya di dalam album pertama ini kami ingin beraneka ragam lah gitu dalam lagu Heyo Soul. Nah soalnya gini nih, banyak sih yang gue denger Heyo Soul nih kayak soljahnya lokal gitu ya, kayak gitu ya sih Bang ya, kayak gitu. Mungkin orang aja yang Oh iya, ya gue sendiri sih, ya itu bebas sih buat si Ya, bandnya bebas. sih sebenarnya. Cuman lebih ke tepatnya sih ya, kebetulan Heyo Soul di sini nih, kemana nih arahnya nih gitu? Ke reggae sih, reggae Reggae. dan ska. Kebetulan karena vokalisnya cewek mungkin Mungkin, ya mungkin. ya Ya. mungkin disamain Soalnya ya gitu. secara nggak langsung di era Soljah sendiri itu tuh orang udah pada inget tuh si Soljahnya gitu ya, Ya. di Indonesia gitu. Ya, Nah ini Heyo Soul lahir dengan tampilan kayak gitu Bang gitu. Ya. maksudnya. Makanya ada momen kemarin Soljah ke Padang. Ya ada Nah, ini kan sedikit bocoran Bang. Kalau sebenarnya Heyo Soul juga diundang tuh. Oh. Cuma nggak kita ambil. Kenapa gitu? Karena itu image-nya HYS itu sudah kebayang sama orang Soljah. Masa dong kita opening. Jadi kebayangkan Bang. Iya, gue ngerti. Openingnya kayak gitu, yang si gestar juga kayak gitu. Kan gak asik tuh. Iya benar sih. Nah, mending kita yang mundur dulu. Gitu. Makanya Cuman kan emang bisa aja ya gitu ya. bisa buat- aja, bisa aja kan terjadi kan. Hmm. Karena dapat mungkin kalau Yuda kan lebih secara teknis ya Bang ya. Hmm. Teknis musik dan segala macamnya. Nah, kalau saya juga ngurusin soal marketingnya, pemasarannya gimana gitu. Jadi kalau ini kita harusnya geraknya seperti ini gitu. Meleknya harus seperti ini. Oh iya. Ya, Secara nggak jadi langsung gitu dari ya. Heyo Soul itu sudah dibagi-bagi Bang sebenarnya. Jadi enaknya itu, makanya saya betahnya sama Heyo Soul itu Bang. Jadi apa yang kita diskuskan itu nggak pernah buntu. Jadi Iya benar. kita harus melek tuh. Iya. Kan Abang tahu sendiri, di kita itu kadang kan manage-nya seorang seniman itu kadang untuk bikin karya oke Bang. Iya Teknik sih, oke. iya. Cuman ada satu kadang tuh, marketing lupa. Nah, itu tuh. Kan itu tuh. Kebanyakan sih ya gue perhatiin buat lokal band ya gitu ya. Pada terkenal di situ semua Iya, gitu Bang betul. gitu. Di marketing. Buat soundingnya kayak gimana gitu ya. Betul. Terus juga ya itu sebenarnya pas saya masuk ke HYS Bang, mendekatkan diri itu awalnya agak skeptis juga. Karena rata-rata kan memang kawan-kawan itu mikir kalau main sama corporate ini, Ya ntar benar. main ke corporate ini nggak bisa. Nah itu Kan dulu gitu ya. Ntar kalau main ke acara ini datang ini juga nggak bisa. Nah itu yang dari saya pribadi itu yang mau saya rebahkan temboknya. Saya buktikan di Heyo Soul. Iya. Soalnya ya benar juga sih gitu ya. Kalau kita urusannya sama corporate ya harus ada aturannya gitu ya biasanya ya. Karena memang kita bangunnya itu secara persaudaraan kan. Jadi kalau kita batasin kawan-kawan, oh nggak bisa, lo nggak bisa main di corporate itu loh. Emang siapa kita gitu. Nah itu dulu benar. Emang kita bisa gaji gitu. Iya itu Kan sih. gitu. Nah mungkin kawan-kawan di luar sana juga sempat ada pemikiran kayak gitu Pasti, gitu Bang. Bang. Gitu. Nah Dan makanya nih paham sih. ya menarik sih Heyo Soul nih dengan brandingannya kayak sekarang nih ya Bang ya. Apakah Heyo Soul ini terlibat di corporate atau emang apa? Nah makanya itu. Tadi Kalau udah Bang jawab juga sih ini benernya. saya yang jawab ya Bang. Ya, Karena ya. berhubungan dengan corporate nih. Nah gitu. Jadi kalau sebenarnya Heyo Soul dengan corporate itu tidak ada perjanjian tertulis, gak ada. Oh Enggak ada. emang gak ada ya? Gak ada Bang. Oh kalian harus sama kita gini-gini. Enggak. Cuman memang hati kita tuh sudah melekat gitu. Emang udah dasarnya udah care dari awal gitu ya Bang. Betul. Jadi karena memang kalau di corporate saya tuh kebetulan kan ada lakukan pembinaan tuh. Nah pembinaan itu yang kita bikin bagus-bagus. Heyo Soul ini sebenarnya bukannya corporate itu cuman Heyo Soul doang, enggak. Banyak sih ya. Banyak sebenarnya. Kita juga banyak, aliran lain juga ada. Cuman Heyo Soul ini kita bentuk satunya itu ya ada perubahan tuh. Kita mau buktiin kalau band punya manajemen yang bagus itu efeknya gini loh. Iya karena emang bener sih gue lihat emang Heyo Soul bermanuver gitu kayak gitu Bang. Iya. Bermanuver gitu.
Kalau untuk band reggae kan sebelumnya di Sumber udah banyak ya. Banyak. Iya banyak sih Bang ya. Banyak. Jadi yang kita mau terobos itu coba kalau main aja bagus, bersih doang, stylean doang. Kalau nggak punya manajemen yang bagus, Nah, begitu-gitu itu tuh. doang. Gitu. Itu juga salah satu ya hal yang penting buat si bandnya gitu ya Bang. Itu satu, terus juga dengan lu punya manajemen yang bagus, lu punya pride sendiri gitu. Nah, ya benar. Kalau ya enggak lu bener. bakalan gitu-gitu doang. Nah, tujuan kita itu melakukan pembinaan untuk itu. Iya. Untuk menaikkan si pride-nya itu. Kalau parahnya saya dengar dulu ya, kawan-kawan itu sampai main pasaman ya. Pasaman itu dengan biaya sendiri, malah dibayar. Ya sama lah kayak band-band pada dasar Betul. umumnya. Iya, pada umumnya. Jadi kalau orang melihat Aerosol sekarang, susahnya lihat juga gitu. Ya, jangan senangnya aja gitu. Iya benar sih. Mungkin orang nggak tahu sama prosesnya Bang. Nah mungkin bisa jadi ya. Mungkin karena saking banyaknya ya dengan genre yang sama ya di Sumbar nih. Ya. Soalnya Aerosol nih emang di puncak gitu ya Bang. Sebenarnya belum puncak Bang, kita mau bikin satu gebrakan. Sebenarnya gebrakan saya sih, pemikiran saya Bang. Ini anak-anak harus tur 3 negara saya bilang. Wow, 3 Itu, negara? 3 negara. Makanya saya memang tekenin sama kawan-kawan tuh kalau prepare kalian masih kurang. Ini saya anggap masih kurang Bang. Iya sih. Ya. Pokoknya manajemen itu harus bagus banget gitu. Kalau kalian sudah bagus, sudah struggle bagus, kita 3 negara. Karena di corporate juga ada program itu kan Bang. Bagian dari Dreamball. Oh gitu. Mimpi dunia. Keren dah. Kita. Nah, habis pulang dari Medan juga kalau nggak salah kemarin ya? Ya kebetulan. Si paling Medan. Si paling Medan nih, udah 2 kali ya? Ya udah 2 kali. 2 kali. Itu... Kebetulan kemarin buka bersama di sana. Sahur di sini, bukanya di sana. Bukanya di sana. Lu puasa? Gue kirain lu. Aduh. Noni tadi. Ya maaf, gue gak tahu. Musafir Bang, musafir. Oh musafir. Iya. Rasa. Nah itu gimana tuh? Oh bisa, itu emang salah satu programnya atau gimana bisa nyampe ke situ lagi gitu, ke Medan lagi? Ya kebetulan kan. Ya cerita dikit lah gitu. Masih di tempat yang sama. Dengan acara yang sama gitu. Acaranya enggak sih ya Bang? Enggak, berbeda. Beda acaranya. Kalau kemarin kan nasional. Kalau yang awal? Yang kedua ini. Oh yang kedua. Karena nasional. Itu memang sudah rangkaian dari turnya nasional. Kebetulan kalau Aerosol itu kan ya kalau dibilang mereka bagian corporate, saya yang bagian ke platform ya, itu. Benernya, ya. Makanya diajak lagi gitu. Diajak gitu. Ini menarik sih mau sampai Medan ya. Nah menarik nih, baru-baru ini kan Aerosol baru pulang dari Medan ya? Iya dari Medan. Nah boleh diceritain gak tuh euforianya gimana tuh di Medan gitu? Asik sih, kalau untuk enggak. Tapi aneh Bang Medan. Aneh gimana dulu nih? Kalau kita kan di Sumbar nih kan ada kayak apa ya? Gitu kan. Ya. Oh berarti lo nyebut Medan gak? Enggak. Pinggir jurang. Agak lain memang, agak lain. Iya. Maksudnya kan kayak, ya kan di bulan Ramadan gitu kan. Oh iya. Tapi masih makan babi. Itu bener ya, lu makan babi? Lu bener? Enggak lah ya. Enggak lah, Muslim. Muslim. Nah itu eventnya emang event nasional ya? Iya nasional. Berarti IO-nya sendiri ngubungin Aerosol dong gitu? Iya dari IO sendiri ngubungin Aerosol. Nah gimana tuh Bang bisa sampai ke sana gitu ya? Menarik sih. Jadi gini, sebenarnya kita kan ngebina itu kan gini Bang. Kita bina tuh yang penting mereka tuh harus baik sama orang gitu. Kan gitu tuh. Iya benar sih. Ini kayak ngambil rapor dulu. Iya. Baik sama orang yang itu. Bangun channeling seperti apa. Nah itu yang mau kita ajarkan. Lebih ke komunikasi itu ya. Iya benar. Jadi itu tuh efek dari salah satu manajemen mereka. Bangun channeling yang bagus. Jadi itu gak ada andil, jangan bilang itu paling corporate. Nah itu yang mesti dilurusin dulu nih gitu ya. Enggak ada tuh. Kalau itu memang bagian dari kita,
harusnya kita dong yang nanggung ongkos keberangkatan. Nggak ada dari kita satu pun. Tanya aja sama Yuda. Iya benar. Dari Nggak kita ada. di sini kita nggak ada ngasih apapun. Karena mereka dibayar secara profesional. Ya. Ya karena emang ini band emang layak ditampilin gitu Iya ya. betul. Hmm. Karena kan itu event memang buktinya nasional itu bukan hanya satu titik itu doang. Hmm. Cuman di Sumatera cuma satu titik. Jadi kebetulan di Medan gitu ya. Itulah kebetulan di Medan. Jadi kalau kita cerita awal kenapa si Heosol ini ke Medan pertama, itu karena memang kita lihat tuh insight Instagram Bang. Oh gitu. Jadi kita kan juga harus melek nih. Ya benar. Si anak band harus melek. Kalau ini kita punya media digital yang harus kita pantau nih. Nah harusnya seperti Itu itu kan, sih. ya. Iya. Karena kan kita tahu marketnya, Hmm. segmennya kemana, marketnya di mana Ya, gitu. benar. Kebetulan kita lihat di Medan. Iya. Pas iya. di Ya. Medan, event tahun baru sebenarnya kawan-kawan ini udah dapat tawaran main ya. Iya. Tahun baru. Tahun baru. Oh. Ada dapat ya? tahun baru. Ada. Jadi jangan dikira, itu kan bukan karena corporate itu enggak. Iya benar. Ada Ada dapat job tahun baru. Nah kebetulan di Medan dan insight yang masuk itu memang anak Vespanya. Makanya ke Medan. Karena apa ya? Secara nggak langsung nih, gue juga kebetulan juga hobi itu ya. Gue pribadi hobi Vespa juga gitu ya. Hobi Vespa. Gue respect banget sama ada loh di daerah kita band yang emang keren menurut gue gitu bang. Nah dan nggak nyangka juga sih kalau emang lagu anak Vespa tuh ya respect orang semua gitu termasuk ya seluruh Indonesia gitu ya. Iya. Nah betul. makanya gue menarik tuh. Ini Yusul nih agak lain ini gitu. Gitu. Karena kan anak Vespa itu kan persaudaraannya Bang. Nah benar Kuat sih ya, gitu. ya. Nah di era itu sih bang kayak kebiasaan nih mengkonsumsi lagu-lagu dari luar gitu ya Dari bang ya. luar. Dari luar gitu ya. Nah kita nih punya nih gitu. Yang kualitasnya bisa ya sama lah menurut gue gitu ya. Ya. Menurut gue keren loh ya. Mantap. Padahal itu lagu anak Vespa itu dibikin kalau kita canda-candaan ya. Itu dibikin sama kawan-kawan lagi masa-masanya intimidasi dari kita bang. Oh Dari gitu. corporate kita. Ya. Karena pernah kita targetin anak Vespa itu cipta itu pada saat kalau lo memang sebuah band yang bagus, buktiin sama kita bikin karya dalam 1 bulan harus ada 3. Oh, Salah satu dikasih- anak Vespa. Oh gitu. Betul. Kebetulan Mang waktu itu kan mau berangkat ke Bandung. Oh, Jadi single kami yang baru rilis itu kan 3 buah baru. 3 lagu. Ah, jadi di lagu Anak Vespa sama LDR ya. itu tuh belum ada di garap gitu, belum ada di record gitu. Langsung Belum, pas belum latihan. dijadiin gitu ya? Iya, jadi? belum Oh, dijadiin. Masih materi mentah gitu ya? Belum ada Oh belum ada? buat di studio materi ya. Oh gitu. Di saat itu. Gila ya. Iya. Karena mendadak kan ke Bandung gitu. Harus ibaratnya harus adalah lagu dari kita gitu. Iya. Bener-bener. Emang apa Nanti ya? kan takutnya kan dicap sebagai band cover. Ya Malah- enggak mas. Masa ada yang ngomong kayak gitu ya? Ada ya bang? Ada, karena memang konsumsi kita itu kan kebanyakan coveran ya bang ya. Ya, Kita akui loh, Ya. gak mungkin enggak. Ya enggak masalah juga sih. Ya. Kalau emang ibaratnya itu kan bentuk apresiasi gitu ya. Jadi gini, Menurut gue. sebenarnya harus ada mindset yang kita buka tuh bang. Hmm. Kenapa si band membawakan lagu coveran? Bukan salah dia gitu. Ya Karena benar. kan ada sesi jamming dan sesi show gitu. Ya benar, Ya. benar. Dalam show itu kan dia harus membawa orang ini buat jamming gitu. Ya benar. Nah ya. jamming kalau ingin dibawa, ya abang kan aliran underground ya. Bukan. Ya benar. Kalau Anggap aja abang ya. mau mosing, pasti abang mau dengerin lagu yang pernah abang dengar gitu. Ya Ya, benar gitu ya. Ya. Yang Sama. enak lah intinya Iya. gitu ya. Sama dengan itu. Jadi Hmm. di Heosol itu kita siapin lagu yang buat jamming Ya dan benar. harus bawain lagu ciptaan Ya, Hmm. ya. gitu. Hmm. Malahan sekarang kita mau bikin PR itu yang ke depannya Heosol cukup bawain lagu ciptaan aja. Ya. Itu target Ya menurut gue sih ya nggak masalah ya kalau menurut gue ya. Menurut gue Hmm. pribadi sih. Cuman ya amat disayangkan sih kalau Enggak salah. ya amat Kita nggak disayangkan. pernah nyalain si band ini cover itu. Enggak ada yang Enggak. salah. Boleh, cover itu boleh. Cuman harus ditata.
Iya sih. Ya. Pada saat kapan ini cover ini kan untuk sebagai jamming-an aja. Biar kita sing benar. along semua Iya gitu. benar sih. benar. Wajib ada. Artis gede aja kok. Iya. Aneh sih menurut gue Iya, ya. jangan bilang kemarin sekelas Dewa ada kok. Ada loh, ada Kan coveran. ada. Itu sekelas Dewa loh. Kenapa Dewa nggak dibilang kayak gitu ya? Iya, kenapa Iya. Dewa band coveran mana? Ayo, siapa yang mau berani bilang gitu? Iya. Berani kan? Nggak berani. Nggak ya. berani. Rockers juga gitu. Ada Main banyak. di Padang pakai coveran. Hmm. Kenapa pada saat itu mereka nggak bilang bawa lagu coveran? Ya kenapa harus mesti Heyosol digituin ya? Nggak harus. Ya sih. Kenapa band-band itu harus diskeptisin? Gitu? Iya Gitu. iya sih. Iya, Jangan iya. gitu juga. Nah itu Tapi sih. kan kebanyakan kan orang yang ngelirik tuh kan dari karyanya. Bang. Benar, Nah, benar. gitu. Karena ya sportif aja sih emang Heyosol pada dasarnya emang udah produktif sih ya. Mm-mm. Karena prinsipnya itu saya tekanin gini bang, sebagai teman sharingnya lagi. Ya benar-benar. Jadi kalau lo mau jual band lo berarti kan lo harus deket sama kawan-kawan gitu. Benar-benar. Ya. Harus tahu nih kawan-kawan lagi butuh apa. Nah untuk menyampai mereka satu-satu susah. Ya nggak mungkin lah gitu ya. Pada saat lo lakuin aksi panggung di sana lo baca karakter orang yang hadir. Oh ini pada saatnya list ini kita keluarin nih buat jamming. Nah itu yang kita ajarin. Iya harus ngebedain juga ini konsumsi buat publiknya gimana gitu ya. Betul. Iya, iya. Harus gitu juga. Iya, Tapi dengan catatan lagu lo yang asli jangan pernah nggak lo bawain. Nah, Lo harus iya bawain gitu. Iya sih menurut gue. Nah, bicara tentang single-single yang udah dikeluarin ya, Ya. Yesul. Apakah nggak pengen bikin album gitu? Rencana tahun ini kami akan ngeluarin album bang. Iya? Ya Tahun ini? tahun ini. Menarik, Karena menarik. kesibukan kan, jadi dipending dulu Oh, gitu. gitu. Ngumpulin bahan dulu tuh gitu. Ya ngumpulin bahan dulu. Rencana ada sih ngeluarin single lagi gitu. Oh, single lagi nih? Ya yang agak ngebeats. Ini mungkin kayaknya Yesul nih band single kan? Band single. Bener. Khusus band single aja gitu Iya, ya? Nggak Single bikin-bikin aja. album. Karena kan dari lagu-lagu Heosong apa ngeluarin single, dari satu persatu lagu tuh emang harus apa ya? Bukan harus sih. Lebih pengennya tuh orang mendengar satu persatu lagunya gitu. Ya capaiannya mungkin kayak gitu ya? Bang? Ya, kalau langsung ngeluarin album kan otomatis misalnya kayak lagu, ada satu lagu misalnya orang yang gak dengerin gitu. Nah gitu. Makanya per single gitu. Biar orang yang Triknya kayak gitu ya? dengerin. Ya, Triknya triknya. gitu gimana sih Bang? Lebih ke emang jalan aja gitu? Sebenarnya itu trik juga sih bang. Itu trik kenapa bikin single aja gitu. Pasti ada pertanyaan, wah kalau udah bikin single terus ngapain bikin album kan orang juga iya, pada iya dengar sih, juga iya. antar. Dia ada rahasianya, itu yang bakal kita bikin. Jadi tungguin aja tuh. Ya. Iya, menarik sih buat Oh. kita tungguin ya. Jadi Iya. biarin aja kalau orang bilang, itu kayak yang statement tadi kan. Iya, iya. Ini Heusol band single ya? Iya bener ya. Single. Gue gak lain, gak lain sih. Iya bener. Dilurusin Pro aja kontra bang. Iya, Ya bilang biarin aja aja ya. lah Biarin gitu aja ya. gitu. Mau ngomong apaan itu terserah Betul. gitu ya. Bebas, orang beropini kan bebas ya. Ya. Iya. Iya sih menarik. Nah, boleh dibocorin dikit? Gue pengen tahu nih single terbaru ini sama kah atau gimana beda? Atau Oh yang ya, sebelumnya? berbeda dari single beda lagi? sebelumnya. Beda. Beda lagi. Gila ya. Berinovasi terus gitu. Beda lagi. Keren. Makanya itu Emang sesuai ya Bang ya kayak apa ya? Isi personilnya itu Iya, Iya. benar bang. Jadi kalau abang ketemu sama personilnya gitu. satu-satu itu juga puyong gitu. Iya. Ini anak satu beda gitu. Itu satu lagi Ini kan beda baru lagi. satu bang. Baru satu ya? Belum 10 kan. Iya karena Yusul tuh banyak ya. Banyak. Ya. Di dalamnya ya itu. Ketika mereka rame-rame saya sendiri juga saya dikeroyok juga kan. Iya. Tapi kalau satu-satu enak tuh. Ngebumpernya tuh. Ini satu ya. Iya benar. Pokoknya kalau abang ketemu tuh ke semua personil bingung bang. Bingung ya? Nah maka itu tuh single itu berbeda-beda. Soalnya itu juga gue lihat Heolsol ini gak satu domisili ya? Ya enggak satu. Enggak ya gitu ya? Maksudnya Enggak player yang ini, pemain yang ini itu tuh udah beda-beda daerah Ya gitu ya? beda-beda daerah bang. Sejak tamat kuliah lah ya. Ya, Personil Mungkin ya udah ketemunya tadi di satu tempat gitu ya, Iya, di satu kampus atau tempat. ya.
Dia kalau ada panggungan baru tuh ngumpul. Ngumpul. Kalau sejak tamat kuliah bisa-bisa ya. Iya misah-misah. Oh berarti udah pada tamat semua gitu? Tinggal berdua lagi. Oh lagi Yang program lagi belajar ya, studi ya? Studi. Kalau ada yang lihat ngikutin Heyosol waktu ke Medan kemarin, pasti ada tuh yang nggak ikut. Ya, itu salah Nah, satunya. itu salah satunya. Oh gitu. Yang lagi studi. Lagi studi ya? Ya. Bicara tentang Hesul nih nggak ada habis-habisnya ya. Iya. Emang karena band ini lagi ya mantap-mantapnya gitu ya. Bikin part 2 bagusnya. Ya karena kebatas waktu juga sih ya. Iya. Ya jadi gue pribadi sama teman-teman di Sesat ya ngucapin terima kasih dulu sama Bang Gema sama Yuda juga. Ya, Makasih buat semuanya. Gue sukses terus buat siasat tuh. Ya terima kasih kembali. Biar hidup ekosistemnya semuanya bagus. Mantap. Makasih Bang ya. Jangan pernah bosan ngundang-undang lagi ya Bang. Iya bener sih. Bener. Yang paling utama sih siasat jalanin tingkatin lokalnya. Iya. Lokal dari Sumatera Barat. Oh, udah segitu aja teman-teman. Kalau dilanjutin bakalan lama sampai sahur kayaknya. Jadi ya udah. Terima kasih sebelumnya.